Nah, ini mah teolog kampungan ini. Jadi teolog-teolog yang memakai anggaran dasar sebagai alasan untuk membungkam Dr. Yonatan Purnomo dan untuk menyerang Ketua Umum Stefri Lumintang, bahkan desakan untuk Ketua Umum mengundurkan diri, Dr. Yonatan Purnomo mengundurkan diri dan sebagainya. Wah, ini dilatar belakangi oleh pikiran setan ini. Karena apa? Motifnya bukan lagi profesionalisme akademik sebagai scholar, ahli yang mengedepankan objektivitas penelitian dan sportivitas di dalam menghadapi perbedaan tanpa mengintervensi hasil riset orang yang dia tidak senangi atau berseberangan dengan dia lalu menggunakan alat kekuasaan. Itu sama seperti di zaman-zaman dulu ya, di mana Konstantin dilibatkan sebagai pemegang kuasa ketika itu untuk memaksa orang, teolog-teolog yang berseberangan yang tidak bersetujuan dengan mayoritas ditindak dengan kekuasaan politik, kekuasaan pemerintahan. Wah, itu bagi saya nggak profesional dan amat sangat mencederai citra teolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dr. Stefri Lumintang, Ketua Umum dari BMPTKKI, dituntut mundur dari jabatannya, teman-teman. Padahal Pendeta Dr. Stefri Lumintang ini baru menjabat. Baru sekali menjabat tahun ini, teman-teman. Dan masa baktinya itu sampai 2028 nanti. 4 tahun. Tetapi baru duduk saja terus digoyang, teman-teman. Jadi memang jabatan kursi Ketua Umum BMPTKK ini memang sangat rentan untuk digoyang, teman-teman. Jadi kita tahu BMPTKKI adalah organisasi Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Kristen se-Indonesia, di mana organisasi ini adalah mitra pemerintah dalam menaungi, dalam mengurus sekolah tinggi teologi dan juga sekolah tinggi Kristen. Jadi ini adalah posisi yang sangat menggiurkan, sangat akademis. Jadi yang masuk ke dalam ini bukan pendeta-pendeta kelas buat mukjizat, cuman bisa teriak-teriak, cuman bisa retorika, tapi harus yang akademis, teman-teman. Jadi kalian harus bedakan dulu ya. Ada pendeta, kita lihat rame, kita lihat kelihatan, wow, luar biasa dia gitu kan. Tapi sebenarnya ilmu secara akademisnya nol. Tetapi retorikanya jago. Ada orang akademis, tapi karena nggak jago ngomong, kutu buku, ya, nerd, dia secara teologi, akademisnya pintar, tapi berbicara kurang bagus. Sehingga nggak gitu banyak orang kenal. Nah, jadi kalian harus bedakan dulu. Di kehidupan memang seperti itu, teman-teman. Ada orang jago ngomong, walaupun ilmunya nggak seberapa, tapi disukai. Tapi ada orang, dia profesor, pintar. Tapi karena dia pendiam, malas bergaul sama orang, cara penyampaiannya juga susah dimengerti, terakhir nggak laku. Nah, jadi kita harus bedakan dulu. Di sini yang kita bahas adalah orang-orang yang akademis, intelektual, tetapi kalau ngomong ya mungkin masih AIO juga gitu. Mohon maaf saya katakan. Ketua Umum BNPTKKI itu sebelumnya dijabat oleh Pendeta Erastus Sardono. Seorang pendeta yang nggak kalah membuat sensasi. Di mana tahun lalu Pendeta Erastus itu terkenal karena pengakuannya yang menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah sumber dari juru selamat itu. Bukan sang sumber. Yesus hanyalah orang yang meneruskan, orang yang dipilih, orang yang diberikan jubah kemuliaan Tuhan. Dan itu membuat banyak orang marah dan ingin sekali memecat, menggeser Pendeta Erastus. Tetapi yang namanya ketua ya nggak bisa segampang itu Anda goyang gitu. Harus selesai jabatan, baru mundur. Dan tahun ini Pendeta Erastus mundur ya, karena sudah selesai dan tidak terpilih lagi. Sudah tidak terpilih. Dan yang dipilih adalah Dr. Stefri Lumintang, teman-teman. Siapa itu Dr. Stefri Lumintang? Ya mungkin dari teman-teman yang suka nonton debat nggak tahu. Ya. Kalau yang nonton debat ini kan biasa nggak tahu, teman-teman. Jadi nanti saya akan jelaskan, tetapi saya mau kasih tahu juga bahwa Dr. Stefri Lumintang baru menjabat, itu langsung buat satu seminar yang menghebohkan. Yaitu seminar tentang kajian Biblika, di mana pembicaranya, yaitu Ketua Bidang Biblika dari BMPTKI, Dr.
Yonathan Purnomo itu mengakui bahwa LAI salah menerjemahkan. LAI salah mengambil sumber referensi untuk membuat Bible versi Indonesia. Salah. Dan juga yang namanya Trinitas, doktrin-doktrin oneness, dan sebagainya, ya, segala jenis doktrin di kekristenan itu adalah buatan manusia. Itu tidak sesuai dengan ajarannya Yesus dan para rasul. Seminar tersebut langsung mendapatkan komplain yang begitu besar, teman-teman. Langsung dihujat habis-habisan. Saya sampai kasihan lihat teman-teman sebelah ini ya. Begitu ada yang nggak sesuai, ada yang beda pendapat. Padahal orang itu orang akademis. Orang akademisi dan seorang doktor yang sangat pakar di bidangnya, itu pun dihujat habis-habisan hanya karena berbeda pendapat. Tetapi bukan dilawan dengan cara akademis. Bukan dibuat antitesisnya, bukan dibuat saingannya, seminar pembandingnya. Enggak. Tapi cuman bidat kau, sesat kau, mundur kau, ya, pecat dia gitu kan. Nah, inilah cara-cara yang selalu dilakukan oleh Polycarpus, teman-teman. Menggunakan kekuasaan. Kerjanya apa? Menekan, mengancam. Cara-cara curang, memalukan sebenarnya. Dan di sini saya mau tunjukkan teman-teman, Stefri Lumintang ini padahal, ya biar kalian tahu teman-teman, Stefri Lumintang ini adalah temannya mendiang Mangapul Sagala. Sama-sama orang dari Reform. Pendeta Stefri Lumintang ini orang Reform. Orang Reform yang biasanya dianggap pemahaman Trinitasnya itu lebih baik dibandingkan orang karismatik dan sebagainya. Biasanya Reform untuk menjelaskan Trinitas itu jauh lebih baik. Tetapi terbukti ya, orang-orang Reform juga nggak ngerti tentang Trinitas. Dan kita sudah membuktikannya. Dia penulis buku juga, ya banyak buku yang sudah dia buat. Kalian bisa cek. Dan dia sendiri adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi RII, Reform. Ya, ini sekolah Reform nih teman-teman, yang menghasilkan Mangapul Sagala, Esra Soru, Deki Ngadas, dan sebagainya. Sama. Dan kalian bisa lihat ini dia, sarjana teologinya dari Indonesia Bible Institute di Kota Batu, terus master teologinya tuh di Los Angeles, dan ini gelar-gelar lainnya. Oke? Jadi bukan orang sembarangan, orang yang memang akademisi. Ya, dia adalah dosen di STT Reform Injili Internasional. STT Reform Injili Internasional ini adalah STT yang di bawah naungan ya big boss dari Reform, Pendeta Stephen Tong, Pak Tong. Oke, jadi ini cukup mengejutkan gitu. Cukup mengejutkan kenapa? Ya, cukup mengejutkan karena sebelum Dr. Yonathan Purnomo membuat seminar tersebut, kajiannya, bahannya itu sudah diserahkan, itu udah diperiksa, kan begitu. Sama kayak kita misalnya mau membuat satu seminar, itu bahannya kan pasti harus diperiksa dulu sama panitia gitu, dicek apa yang akan kamu sampaikan, sesuai nggak dengan visi misi dari organisasi. Nah, ini cukup membagongkan ya. Dan Stefri Lumintang ini dianggap seperti Yudas nih. Ya, seperti Yudas nih. Pengkhianat bagi orang Reform, dan dianggap Pontius Pilatus dalam jabatannya. Jadi bagi Reform dia adalah pengkhianat, bagi orang-orang Kristen umum melihat bahwa jabatan ketua BMPTKK ini seperti Pontius Pilatus. Saat disuruh menghakimi, ya disuruh untuk menghukum Yonathan Purnomo, ya dia memilih nggak bisa dong. Orang akademis masa disuruh dihukum, kan lucu. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman. Saya mencatat beberapa hal untuk saya kritisi. Yang pertama, saya ingin memberikan tanggapan kepada Dr. Stefri Lumintang selaku Ketua Umum dari BMPTKKI, bahwa beliau mengatakan yang pertama, tidak menyangka, ini catatan saya yang pertama, bahwa seminar ini akan berdampak viral dan sifatnya pro kontra, bahasanya kontroversi. Sebenarnya nggak perlu kaget karena memang judul seminarnya aja kajian biblika terhadap isu
kontroversi ajaran Tritunggal dalam kekristenan. Sehingga kalau menimbulkan kontroversi, lumrah. Justru kalau judulnya bicara isu kontroversi Tritunggal dan tidak menuai kontroversi, itu berarti tidak sinkron. Untuk itu saya mau ajak saudara mendengar satu persatu. Karena saya tidak mau dituduh, menyimpulkan, lalu menarasikan lepas dari konteks pembicaraan mereka. Makanya saya buat ini step by step. Rekan-rekan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen anggota BMP TKKI, pada kesempatan khusus ini, perkenankan kami pengurus BMP TKKI menyampaikan informasi dan klarifikasi berkenaan dengan seminar yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 2024 yang lalu. Video klarifikasi ini merupakan produk bukan hasil dari pemikiran yang panjang karena desakan massa, desakan netizen BMP TKKI. Terpaksa harus rapat. Kita lihat saja. Seminar tanggal 15 Juli 2024 yang lalu adalah satu kajian ilmiah sebagai media belajar untuk semua perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa, ajang untuk para scholar, para ahli mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya, acara seminar ini basisnya adalah kajian akademik. Jadi bukan kajian doktrinal gerejawi. Bukan. Nggak ada urusan dengan gereja, agama, teologi, agama saudara. Soal dogmatika gereja Anda, nggak ada urusannya ini. Ini murni akademik. Oke, kita dengar selanjutnya. Nah, berkenaan itu, kami tidak menduga terjadi perbedaan pendapat yang berkembang di media sosial dan di WA Group. Ya, Ketua Umum mengatakan dia tidak menyangka seminar yang berlangsung ini akan menuai kontroversi, ya, menuai perbedaan ekstrim dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Wah, ini yang saya anggap tidak profesional ini. Karena dalam pengakuan beliau di acara pembukaan seminar ini, beliau adalah pemberi kata sambutan, mengatakan bahwa materi dari Dr. Yonatan Purnomo ini sudah diterima sebelumnya dan beberapa pimpinan juga sudah menerima naskah atau materi dari bahan presentasi seminar Dr. Yonatan Purnomo dan sudah diperiksa, sudah diseleksi dan tidak ada masalah untuk diselenggarakan dalam bentuk seminar nasional. Sebelum ditampilkan materi dalam bentuk PPT telah diberikan kepada Ketua Bidang 3 dan Ketua Umum. Tuh kan? Dan telah diperiksa. Tuh. Tidak memiliki hal-hal yang diperdebatkan. Itu sudah dibilang, itu naskahnya sudah diperiksa oleh Ketua Umum dan Ketua 3. Artinya kalau seorang ahli teolog seperti Dr. Stefri Lumintang yang punya 4 gelar sarjana doktoral itu sudah mengatakan ini tidak masalah dan bisa dipresentasi dalam bentuk seminar nasional yang diselenggarakan. Tentu sudah melalui kajian akademik, pasti juga sudah diduga dong akan muncul pro dan kontra, polemik, bahkan lebih besar dari itu dan yang sudah terjadi sekarang. Kenapa perlu minta maaf? Karena lanjutan dari perkataan beliau ini, untuk itu kami minta maaf. Nah, ini yang saya bilang semacam bentuk cuci tangan. Apakah dengan minta maaf selesai? Kalau sampai di kalangan teolog juga berlaku tradisi minta maaf dan selesai. Nah, saya nggak tahu ini kualitas teolog macam apa. Kalau saya pribadi, sebenarnya Pak Stefri nggak usah minta maaf. Karena apa? Itu merupakan hak berpendapat dari hasil riset penelitian Dr. Yonatan Purnomo yang dia yakini kebenarannya. Dan itu sudah di disclaimer bahwa itu soal isi penelitian itu tanggung jawab pembicara. Ini yang saya bilang ketidakprofesionalan BMP TKKI, terutama pimpinan BMP TKKI dalam menyelenggarakan seminar. Tidak berpikir panjang gitu loh. Kalau saya lihat sih indikasinya ada penyesalan dari pimpinan BMP TKKI menyelenggarakan seminar itu yang membuat mereka tidak bisa tidur beberapa hari ini. Tampak dari wajahnya Pak Nasukili dengan Pak Stefri Lumintang kalau Anda lihat itu agak lebam matanya karena mungkin nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus keributan antara teolog ini. Sudah saling menganatema satu dengan yang lain. Sudah langsung menetapkan predikat baru kepada Dr. Yonatan sebagai bidat baru. Jadi banyak sekarang ini saling bidat membidatkan. Oke, lanjut dulu. Nah, berkenaan itu kami tidak menduga
terjadi perbedaan pendapat yang berkembang di media sosial dan di WA Group. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pasca seminar tersebut. Tahan dulu. Perbedaan pendapat yang tidak diduga sebelumnya yang kemudian menjadi viral di dunia media sosial. Ya. Ini dia. Kayaknya belum berwawasan luas juga pimpinan BMPT KKI. Karena tidak bisa mengantisipasi bahwa dunia sekarang ini itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena ada hal-hal yang dikeramatkan ribuan tahun itu kemudian digugat, ya, dinyatakan bidat ajaran Allah Tritunggal tiga pribadi dalam satu hakikat produk Bapak Gereja yang namanya Tertullianus yang diidolakan 95% teolog di Indonesia. Bayangkan. Muncul Dr. Yonatan Purnomo berdasarkan kajiannya menginformasikan bahwa doktrin teologi Tertullian ini sudah dianatema, dinyatakan sesat, heresi, bidat. Waduh, berani juga memang Dr. Yonatan ini, luar biasa. Oke, kita dengar poin klarifikasinya dari apa yang dibacakan oleh Dr. Nasolkili Giawa. Terkait dengan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau BMPT KKI dengan judul Kajian Biblika tentang Isu Kontroversi Ajaran Tritunggal dalam Kekristenan pada hari Senin 15 Juli 2024 dengan narasumber Dr. Yonatan Purnomo SH MTH, maka Dewan Pengurus BMPT KKI periode 2024-2028 khususnya Ketua Sekretaris Bendahara, Ketua-Ketua Bidang telah melakukan rapat pada hari Kamis 18 Juli 2024 pukul 18 WIB sampai selesai. Sehubungan dengan itu Dr. Yonatan Purnomo sebagai salah seorang pejabat BMPT KKI yang membidangi bidang keahlian biblika juga menyelenggarakan kajian di bidang ini dan sekaligus sebagai narasumber yang meneliti tersendiri. Oke, terus? Dan demikian beliau sebagai narasumber yang memberikan materi tentu secara akademik bertanggung jawab atas hasil penelitian dan pemaparannya. Ya, stop. Ya, lihat, secara akademik Dr. Yonatan Purnomo bertanggung jawab terhadap materi seminar yang dia presentasikan. Bertanggung jawab artinya apa, saudara? Kalau terjadi penolakan terhadap materinya atau perlawanan teologis, ya penolakan, perlawanan, ya bahkan mungkin ya, pertikaian yang bisa terjadi akibat materi seminar itu tanggung jawab dari narasumber, sudah dibilang juga dari awal, dan sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab pembicara, ditegaskan berulang-ulang itu. Ini sudah cukup sebenarnya bagi BMPT KKI, disclaimer bahwa ini tidak, BMPT KKI nggak boleh disalahkan. Cuma persoalannya BMPT KKI harus juga memberikan kesempatan bagi teolog-teolog yang berseberangan dengan Dr. Yonatan Purnomo, khususnya soal penelitian yang dipresentasi lewat seminar nasional ini, harus diberikan kesempatan yang sama, yang memberikan kajian antitesis terhadap apa yang menjadi materi seminar dari Dr. Yonatan Purnomo. Harus diberikan. Jadi nggak usah ribut. Dokter-dokter teologi yang berseberangan dengan Dr. Yonatan Purnomo itu bikin aja kajian biblika tandingan, ya, yang berseberangan atau berlawanan atau antitesis terhadap materi seminar yang disuguhkan oleh Dr. Yonatan Purnomo sebagai sebuah bukti keahlian saudara, ya, dan harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang sifatnya juga akademik seperti yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Jangan ngomel-ngomel ribut-ribut, nggak perlu ribut-ribut. Begitu loh baru yang dibilang keren, profesional. Tapi kalau ribut-ribut, baku maki, baku cerca, kampungan sekali. Malu kita kalau bicara soal, ya, menunjukkan kedunguan para scholar teologi ini. Waduh. Silakan dilanjut. 3. Berdasarkan pemahaman ini, maka BMPT KKI perlu menyampaikan beberapa pernyataan dan klarifikasi berkenaan dengan pembicara bahwa Tertullianus merupakan bidat, bahwa Tertullianus dianatema, bahwa Alkitab Tertullianus tidak kanon, dan bahwa penggunaan kata Tritunggal akan mengarahkan seseorang kepada ajaran Tertullianus yang dianggap
bidat, bahwa oneness tidak dapat disalahkan. Ya, jadi tidak usah saya bahas lagi isi materi seminar dari Dr. Yonatan Purnomo, nggak perlu lagi. Karena saudara sudah nonton, saudara sudah lihat ya. Yang saya paling ambil beberapa poin saja saudara-saudara. Soal kenapa Tertullianus dibilang bidat, ajaran Tertullianus soal Allah Tritunggal tiga pribadi una substantia tres persona itu dianggap sesat, heresi ya. Karena apa? Itu dibangun berdasarkan kitab suci yang tidak kanonik. Jadi bukan kanon, artinya itu bukan kitab suci berdasarkan naskah asli yang diproduk oleh gereja rasuli. Menurut Dr. Yonatan begitu. Dan itu sebabnya Dr. Yonatan juga mentolerir soal ajaran oneness. Itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Mereka membangun pengajarannya, tafsirannya di atas kitab suci yang tidak kanon. Yang diterbitkan oleh UBS secara internasional, Universal Bible Societies, yang di Indonesia kita kenal sebagai Lembaga Alkitab Indonesia. Yang mitranya adalah Lembaga Biblika Indonesia dari Katolik. Jadi itu tidak kanon menurut Dr. Yonatan. Nah itu sebabnya saudara-saudara, itu dianggap bidat dan dianatema oleh gereja, dikutuk oleh gereja, diekskomunikasikan. Materi ini sudah menjadi hasil kajian bahwa Tertullianus bidat, ajaran Tertullianus Allah Tritunggal tiga pribadi satu hakikat, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu adalah pribadi-pribadi independen yang dalam seminarnya yang lengkap dikatakan itu adalah triteisme dan itu dikutuk oleh gereja, dianatema. Jadi saudara-saudara, mestinya Anda tidak usah marah sama Dr. Yonatan Purnomo. Ini akademik, bos. Anda mau tuduh itu tidak berdasarkan fakta sejarah yang benar, dia bisa juga balik. Yonatan bisa balik juga, Dr. Yonatan bisa balik juga. Justru kamu yang kajian-kajian ilmiah teologisme itu tidak berdasarkan runutan sejarah yang benar, ya ini tidak akan selesai. Buat saja seminar tandingan yang menyanggah, membantah materi seminar dari Dr. YP ini. Selesai sebenarnya, nggak usah ribut-ribut gitu loh. Nah hasilnya nanti biarkan saja orang yang menimbang yang mana yang benar gitu. Ya nggak usah memaksakan diri. Oh kami tidak bisa begitu, lalu mengancam. Oh ini tidak sesuai anggaran dasar. Kalau Anda selalu lari ke anggaran dasar itu menunjukkan Anda lemah, tidak mampu menyaingi Dr. Yonatan Purnomo dengan argumentasi teologis. Larinya hanya untuk aturan, itu namanya memakai kekuasaan formal untuk membungkam musuh karena Anda tidak mampu melawan argumentasinya dengan argumentasi. Jadi menggunakan alat kekuasaan organisatoris yang namanya anggaran dasar. Wah ini mah teolog kampungan ini. Jadi teolog-teolog yang memakai anggaran dasar sebagai alasan untuk membungkam Dr. Yonatan Purnomo dan untuk menyerang Ketua Umum Stefri Lumintang, bahkan desakan untuk Ketua Umum mengundurkan diri, Dr. Yonatan Purnomo mengundurkan diri dan sebagainya. Wah ini dilatar belakangi oleh pikiran setan ini. Karena apa? Motifnya bukan lagi profesionalisme akademik sebagai scholar, ahli yang mengedepankan objektivitas penelitian dan sportivitas di dalam menghadapi perbedaan tanpa mengintervensi hasil riset orang yang dia tidak senangi atau berseberangan dengan dia lalu menggunakan alat kekuasaan. Itu sama seperti di zaman-zaman dulu ya, di mana Konstantin dilibatkan sebagai pemegang kuasa ketika itu untuk memaksa orang, teolog-teolog yang berseberangan yang tidak bersetujuan dengan mayoritas ditindak dengan kekuasaan politik, kekuasaan pemerintahan. Wah itu bagi saya nggak profesional dan amat sangat mencederai citra teolog yang menaruh harap mengandalkan Tuhan dan menyandarkan prestasinya kepada kebenaran yang dihasilkan oleh kajian-kajian akademik. Kalau mau bicara anggaran dasar, saya lebih berhak bicara anggaran dasar. Saya tahu persis karena apa? Saya yang mendirikan badan musyawarah ini, BMPTKK ini. Anda mau sangkali, itu namanya penipu kalau Anda mau sangkali bahwa saya pendirinya. Dan dari awal, saya dan Pak Thomas Penturi, Profesor Dr. Thomas Penturi, ketika itu selaku Dirjen Bimas Kristen, menterinya adalah Dr. Lukman Hakim Saifuddin, sejak mulai dirintis sehingga menghasilkan Sarasehan Nasional di tempatnya Pak Haritanu Sudibyo di iNews Tower, saya dan tim saya yang bekerja penuh. Kalau memberikan dakwah di mimbar, dan ini adalah hadis
hadis ahad ya, karena memang beliau sahih, karena Sayyidina Umar Ibn Khattab salah satu orang yang kata Rasulullah kalau seandainya ada nabi setelah beliau itu Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Innama a'malu binniyat. Jadi barang siapa yang berhijrah karena dunia dia akan dapatkan, tapi dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka yang penting niatnya guys, mau 50.000, 30.000 ya nggak masalah, yang penting niatnya untuk berkontribusi gitu, untuk memberdayakan mu'alaf, menunjukkan cinta kita kepada mereka yang baru bergabung kembali ke fitrahnya. Karena gini guys, kalau bukan kita siapa lagi coba? Kalau bukan kita yang peduli sama mereka dan kita biarkan mereka meminta-minta. Iya kalau mereka imannya kuat. Kalau ternyata imannya lemah, akhirnya mereka tidak sanggup di ranah ekonomi, mereka tidak makan, mereka lapar. Orang Islam dari lahir aja bisa loh menjual akidah gara-gara lapar. Apalagi mereka yang udah terbiasa makan babi. Lah, giliran mereka di Kristen mereka jadi orang kaya. Giliran mereka di Hindu mereka enak hidupnya. Tiba-tiba mereka jadi muslim, semua umat Islam tidak peduli. Sementara mereka masuk dalam mustahik zakat. Mereka berhak atas harta kita. Lalu kita tidak peduli. Loh, kalau masa kita tunggu mereka minta-minta, maka kita yang punya kesadaran, maka kita yang akan melihat inilah gunanya silaturahim. Kenapa silaturahim itu menambahkan rezeki? Karena kita sengaja untuk melihat orang-orang yang memang membutuhkan tanpa merendahkan harga diri mereka. Betul. Mereka tidak perlu minta-minta, tapi mereka kita mempelajari kondisi mereka dan dari situlah kita insya Allah yang harus ikhlas. Ya, tapi memang ada beberapa kondisi gini. Ya. Ada beberapa kondisi orang itu tiba-tiba ditemukan udah mati aja kelaparan gitu ya. Yes, karena betul. Begitu ditanya sama tetangganya, loh kok kamu bisa nggak tahu gitu? Ya karena dia bilang nggak pernah ngeluh gitu. Nah hadisnya tahu nggak? Tidak mencium bau surga, kalau tidak salah tuh gitu ya. Orang haram hukumnya, haram hukumnya mencium bau surga. Mencium bau surga, jangankan masuk, mencium aja nggak boleh. Mereka yang tidur dengan kenyang, tapi tetangganya, saudara dan tetangganya kelaparan. Oh itu benar banget. Iya, jadi apa ya? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Konteks Islam ini adalah bersilaturahim. Makanya kita tuh tetangga mukmin yang baik adalah mukmin yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Pertama itu. Yang kedua, kita sebagai pribadi muslim, prioritas kita tuh orang terdekat. Selain akrabi itu tetangga. Aku pernah dengar juga narasi Islam, entah ini hadis ya, kalau nggak salah ini hadis, bahwa yang paling berhak mendapatkan harta kita itu adalah yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah mencukupi semua, apa salahnya kita ke yang jauh, ya kan? Karena mereka juga bukan berarti kita ini ya. Jangan-jangan ada yang tidak peka di situ. Kenapa bukan kita? Gitu. Jadi insya Allah nanti ke Labuan Bajo ini misinya adalah memperlihatkan ada salah satu pondok pesantren tahfidzul Quran yang ya sedikit memprihatinkan, ya sangat memprihatinkan. Dan mana tahu dengan keberadaan nanti tim dari Avengers Syariah ini jadi Corporation, HMC Corporation berkunjung ke sana, maka mata kita yang nonton channel Uniriva, channelnya Jadi, channelnya Opsi Channel, channelnya Benteng Akidah bisa tersentuh hatinya untuk berbagi dengan hafiz Quran di sana, sehingga banyak mencetak hafiz-hafiz Al-Quran. Dan teman-teman juga insya Allah ketika hafiz Al-Quran semakin banyak di dunia, maka insya Allah yang paling penting Al-Quran masih tetap bergema di seluruh alam. Dan satu lagi di sana itu yang hafiz Quran, ini mesti kalian semua tahu, itu yang hafiz Quran itu bukannya orang Islam dari lahir sob. Jadi itu yang hafiz Quran itu mu'alaf, para mu'alaf yang menjadi hafiz Quran, yang orang tadinya dari agama yang lain. Iya, nah makanya subhanallah, gue aja merinding kalau ngomong kayak gitu. Gue aja nggak hafiz sob, gue cuma pakai kopiah karena buat ngejagain gue dari kemungkaran. Nah, tapi mereka di sana mau loh habis Quran. Nah, inilah kita belajar banyak, nanti kita ke sana, nanti kita akan bikin testimoninya semuanya, pokoknya insya Allah akan terpuaskan dengan Jadi HMC Corporation. Tunggu kita perjalanan kita sehabis ke Labuan Bajo, rencana kita mau keliling ke Golgota, Yerusalem, dan insya Allah kita ke Eropa. Kita akan memperhatikan mereka para mu'alaf, kita berbagi cerita di Mu'alaf Story. Oke, di Mu'alaf Story. Ya, dia tidak menyangka teman-teman bahwa seminar tersebut akan menuai kontroversi yang sangat besar. Jadi kalau BMPT KKI yang periode lama, itu ketua umumnya yang buat kontroversi, yaitu Pendeta Erastus. Kalau yang periode kali ini, yang buat kontroversi ketua bidang biblikanya. Nah, ini perlu kita pelajari teman-teman. Saya kadang-kadang sedih ya, melihat orang-orang pintar itu dilawan sama orang-orang barbar. Jadi kepintaran malah dilawan dengan senjata dan juga intervensi. Ini nggak fair. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Yosua Tewu,
Pendeta Stefri Lumintang nggak perlu untuk minta maaf. Apakah dengan minta maaf bisa selesai? Enggak, mereka juga nggak akan puas. Para Laskar Polycarpus ini nggak akan puas, teman-teman. Yang mereka mau itu apa? Anda mundur, ya, terus Yonatan Purnomo dihukum, kalau bisa dicabut izinnya, kalau bisa ijazahnya juga dicabut, kan begitu. Kalau Laskar Polycarpus kan taunya itu. Cabut gelar doktornya, cabut gelar pendetanya, jangan kasih dia mengajar, jangan kasih dia khotbah, dia bidat, sesat, dan sebagainya. Kan begitu. Nanti begitu dilakuin, ada lagi permintaan mereka. Mereka nggak akan pernah puas. Karena iblislah yang jadi bapak mereka. Barbar ini, teman-teman. Orang-orang barbar gitu. Begitu nggak cocok, suruh orang mundur. Suruh orang dihukum. Padahal yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu semua punya dasar. Berdasarkan hasil penelitian. Kalau memang Anda merasa itu salah, lawan penelitiannya. Buat seminar tandingannya. Anda berikan kajian versi Anda. Anda tunjukkan bukti versi Anda. Lawan. Bukan dengan cara membungkam orang. Ini udah nggak zamannya, teman-teman. Ini kayak zaman dulu gitu kan. Ada yang melawan pemerintah. Bungkam. Sikat dia, culik dia gitu kan. Wah, ini rejim apa ini, teman-teman? Tapi kita bisa lihat bahwa inilah sifat asli Polycarpus itu, teman-teman. Zaman dulu kan gitu juga. Ada yang nggak cocok sama Katolik Roma. Wah, sikat, bunuh, anatema dia, culik. Nah, zaman dulu seperti itu. Perangi dia, habisi dia, bakar. Arius punya pengajaran dibakar, murid-muridnya ditangkap, semua dimusnahkan. Jadi memang sifat aslinya itu seperti itu. Jadi jangan terkejut. Jadi buat pendeta atau pastor Joshua Teu, ya Anda harus lihat dulu sejarah kalian gitu. Sejarah kalian memang seperti itu. Kan gitu. Yang berseberangan harus diberantas. Wah, ngeri. Ya, ngeri, teman-teman ya. Kalau Ginca bilang, ngeri-ngeri sedap. Terus kalau dibilang ini para petinggi, pengurus BMPT KKI, nampaknya tidak bisa tidur ya. Itu wajar gitu kan. Makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Orang setiap waktu WA-nya, teleponnya itu pasti ditelepon terus tuh. Biasa itu, teman-teman. Pasti akan ada yang nelepon-nelepon dia, marah-marahin. Kami aja, yang istilahnya kelas kroco lah. Kita buat konten seperti ini aja banyak yang telepon, banyak yang WA, baik itu yang muji, yang marah, yang komplain ya. Banyak gitu. Kayak saya nih, mau menuju Labuan Bajo. Bayangkan, belum pergi, itu sudah banyak yang WA marah-marah. Kamu ngapain ke Labuan Bajo gitu kan? Apa tujuanmu? Itu dari versi sebelah itu. Kalau yang dari versi Muslim, ada juga gitu. Ya kamu pergi-pergi saja gitu. Kamu bantu pakai uang kamu, kamu jual rumah kamu. Wow. Saya cuma mengajak teman-teman untuk ikut berkontribusi. Mau silakan, nggak mau ya wes gitu. Jangan marah-marah. Saya kadang bingung gitu, kalau ada yang ngaku Muslim, tapi nggak pernah punya respon positif atas perjuangan saudara-saudaranya, ini aneh gitu. Padahal yang kita perjuangkan adalah ponpes yang paling penting. Apalagi ini di daerah yang minoritas dan kondisinya memprihatinkan. Kalau kondisinya mewah ya kita nggak usah bantu, ngapain? Kalau ponpesnya memang ponpes yang sehat gitu, untuk apa? Tapi ini karena memang ponpesnya dalam kondisi membutuhkan, itu pun dikomplain. Saya kadang-kadang lucu lihat orang ya. Ini mungkin udah mau jadi Laskar Polycarpus juga, karena setahu saya tukang komplain itu sifat Laskar Polycarpus. Karena mereka mewarisi yang namanya dosa komplain. Nah, jadi roh komplain itu mengalir dalam diri mereka, roh protes itu. Karena nenek moyangnya protes. Udah dikatakan, dalam waktu 500 tahun, terjadi perpecahan sampai 60.000 doktrin. 60.000 denominasi. Punya doktrin berbeda, pemahaman berbeda, ini ajaran yang berbeda sebenarnya. Tapi dalam waktu 500 tahun, wow. Masih penting Katolik ya. Sejak Martin Luther melakukan reformasi atau memberontak ya. Reformasi bagi orang Protestan, memberontak bagi orang Katolik. Sampai sekarang belum ada lagi gitu. Belum ada lagi perpecahan seperti itu. Agak penting gitu. Jadi bagi teman-teman ya, janganlah tunjukkan
kedunguan kalian. Kalau mengutip kata Joshua Teo. Jangan. Kalau memang kalian nggak setuju, tunjukkan dalam bentuk akademis. Karena fakta yang disampaikan oleh Yonatan Purnomo itu benar. Ya, contohnya Tertullianus itu dianatema. Tertullianus itu dianggap sesat. Zamannya iya. Jadi zaman dulu tuh dianggap sesat, zaman sekarang malah dipuja-puja. Sama orang Trinitas dianggap sebagai orang luar biasa, santo kan begitu. Bapak dari Trinitas. Wah, luar biasa. Ya kadang memang bisa seperti itu. Di zaman dia hidup, dia dianggap sesat. Begitu dia meninggal, dia dianggap pahlawan. Banyak orang zaman dulu seperti itu. Karena tergantung kan, pemenang make history. Pemenang doktrin saat konsili Nisea adalah Trinitas. Begitu Trinitas yang menang, mau nggak mau mereka harus cari sumbernya. Mau cari bos mereka gitu. Siapa yang dulu pertama ngajarin? Oh, Tertullianus. Oke, diangkat dia jadi pahlawan. Ya mau gimana? Memang sistemnya seperti itu. Saat Indonesia masih dijajah, masih di bawah naungan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Kan dulu negara kita nama Hindia Belanda. Yang namanya Tengku Umar, ya, Diponegoro, itu pemberontak. Statusnya pemberontak. Tapi begitu jadi Indonesia, ya berubah jadi pahlawan mereka. Zaman dulu di sekolah kita, ya, di Nusantara ini, sekolah yang ada di tempat kita ini, ya diajarkan, ini pemberontak nih. Diponegoro nih, pemberontak gitu kan. Terus begitu Indonesia merdeka, di tempat yang sama, di sekolah yang sama, berubah jadi pahlawan. Karena memang pemenang membuat histori, teman-teman. Itu memang yang terjadi. Kita nggak bisa lawan. Jadi bagi teman-teman, silakan kalian cek apakah Tertullianus itu benar. Ya kembali ya, ini bukan masalah siapa yang jadi pemenang terus mengklaim bahwa dia yang benar. Kan ini ajaran agama. Ajaran agama artinya yang kita lihat siapa yang membawa ajaran tersebut. Dalam hal kekristenan yang membawa adalah Yesus. Jadi dengarkan Yesus, bukan Tertullianus. Walaupun sama-sama us ya. Walaupun nama saya juga ada usnya, Julius gitu kan. Tapi jangan dengarkan saya. Tapi dengarkanlah sang sumber pengajaran kalian. Ya, pengajaran, sumber pengajaran, bukan sumber firman ya. Kalau sumber firman itu Allah. Yesus hanya menyampaikan. Itulah fungsinya nabi. Penyampai firman Tuhan. Jadi kadang-kadang penyampai ini bisa salah dimengerti sebagai firman itu sendiri gitu. Saking melekatnya. Ya, saking melekatnya. Ini agak kacau. Apalagi yang di sebelah ini ya. Dan sekali lagi, kalian sudah lihat gambaran besarnya bahwa para laskar Polycarpus ini selalu barbar. Kalau ada pengajaran yang nggak sesuai dengan dia, dia akan melawan. Tetapi yang cukup mengejutkan, pengakuan bahwa bahan seminar tersebut, itu padahal sudah dilihat oleh ketua-ketua nih, petinggi-petinggi di BMPTKKI. Dalam hal ini, Steffri Lumintang, ya, Dr. Steffri Lumintang harusnya lihat gitu, dia baca gitu. Padahal dia orang reform, tapi kok dia terima pengajaran ini? Saya nggak tahu waktu dia baca sambil tiduran, sambil nonton, atau mungkin lagi sibuk yang lain gitu kan. Sehingga lewat aja sama dia. Oke, mantap, seminarnya kita adakan gitu kan. Padahal dia reform. Reform tuh biasa jadi polisi Trinitas. Biasa kerjanya membidat-bidatkan orang lain. Tapi ini dikasih lewat. Artinya Steffri Lumintang bisa jadi, ya sekali lagi ini hanyalah persepsi. Bisa jadi dia sudah mulai tersadarkan juga. Setelah dia sering bergaul dengan Dr. Yonatan Purnomo, terus Yonatan Purnomo sodorkan data-data, ya mungkin dia lihat, loh ini berbeda dengan saya belajar dulu gitu. Ini berbeda dengan kampus saya yang mengajarkan doktrin Trinitas. Setelah saya lihat, oh benar juga yang dibilang Yonatan Purnomo. Ternyata kita adalah orang yang sangat tersesat selama ini. Bisa jadi kan gitu. Orang bisa berubah setelah diberikan data. Bisa berubah. Karena kita dulu nggak tahu. Begitu dikasih tahu data yang benar, oh rupanya selama ini saya salah. Oke, kita ikut yang benar. Kan begitu. Banyak orang seperti itu. Salah jalan namanya. Apakah Steffri Lumintang juga sekarang sudah berpaling? Ya, mengakui bahwa Trinitas ini salah, padahal dia dari reform, terserah. Tapi janganlah cuci tangan. Kalau ini kan cuci tangan dia kan, pura-pura nggak mau tahu gitu. Dan orang reform harus ngecek nih, terutama dari ini ya, STT reformnya. Nanti salah-salah murid-murid kalian jadi warna semua nih diajari.
atau malah jadi mualaf nih. Tapi bagus juga lah, Stefri Lumintang banyak jadi dosen, banyak mengajar murid, ya, dan pengajarannya itu bentrok-bentrok sama Kristen yang lain, nah, itu akan membuat banyak muridnya tersadarkan. Jadi besok-besok muridnya akan mereview, wah ini guru saya bilangnya A, tapi guru yang sana bilangnya B, ini yang benar mana nih, berantem dulu gitu. Terakhir dia pikir, udahlah ikut Islam aja. Saya sharing ya, jadi dulu ada seorang ustadz ya, nelpon saya dari Kalimantan, tiba-tiba dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Saya bingung gitu, terima kasih untuk apa gitu, perasaan saya baru kenal sama Anda. Rupanya dia bilang, di tempat dia tuh banyak kali yang syahadat dalam 1 minggu terakhir. Setelah dicek, alasan mereka syahadat, alasan mereka jadi Islam, itu gara-gara mereka bingung dengan ajaran Kristen. Kenapa bisa bingung? Karena mereka nonton HMC. Di HMC itu saya tunjukkan Oneness, Unitarian, berantem semua gitu kan. Jadi orang ini nonton dan ngecek gitu. Wih, benar juga nih. Oneness ada dalilnya. Trinitas ada dalilnya. Unitarian ada dalilnya juga dari Bible gitu. Siapa yang benar gitu? Ya iyalah, namanya Bible-nya keroyokan. Sumbernya nggak tahu siapa. Yang nulis tak berapa orang gitu. Jadi semua pemahamannya dimasukin. Terakhir, mereka saking bingungnya dengan ajaran Kristen yang masih berantem ini, mereka keluar dari Kristen. Setelah beberapa minggu keluar, ya mereka merasa gawat juga kalau nggak punya agama. Ya sudah, mereka putuskan jadi Islam. Itu satu geng, satu kelompok, beberapa orang soalnya. Dan ustadznya sampai terkejut gitu, kok bisa? Ya kok bisa nonton debat sesama orang Kristen, ujungnya jadi mualaf. Karena memang mereka gunakan akal, mereka nggak mau matikan akalnya kan gitu. Jadi sekali lagi, janganlah menggunakan kekuasaan untuk membungkam orang lain, mendesak orang untuk mundur, ini nggak fair. Lawanlah Yonatan Purnomo dengan data. Kasihan dia sekarang hilang ya. Jadi di sebelah ini dikit-dikit main tekan orang. Kita tahu bagaimana Brian Syawarta yang sebelumnya menyuarakan tentang Kristen progresif. Kristen progresif itu Kristen yang mengedepankan logika. Kalau Yonatan Purnomo, Kristen yang mengedepankan data, beda gitu ya, data akademis. Tapi ujungnya sama nasibnya, sama-sama di anatema, sama-sama pengen dibungkam. Brian Syawarta dibungkam, mundur dari pendeta, dan terakhir nggak lagi bahas agama, nggak berani lagi, habis dia. Saya nggak tahu Yonatan Purnomo sekarang juga hilang. Apa yang sudah terjadi sama dia? Apakah diculik? Apakah disekap? Apakah sudah dipecat juga gitu? Aneh, aneh sekali. Tetapi itulah yang terjadi. Ya, kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, saya mengajak nih, teman-teman, 17 Agustus nanti kita akan melakukan suatu hal yang berbeda, di mana tim HMC, ya, tim HMC akan pergi ke Labuan Bajo untuk membantu melihat sebuah ponpes yang ada di sana yang memang kondisinya memprihatinkan, dan kita punya niatan. Ya, kita punya niatan. Sekali lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita punya niat. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Di mana kita ke sana ingin membantu ponpes tersebut. Dan saya nggak bisa sendirian, teman-teman. Saya butuh pertolongan kalian. Saya butuh kita semua bekerja sama. Untuk itu, bagi yang tergerak, ya, dapat menyalurkan bantuan terbaiknya ke nomor rekening yang tertulis di bawah, dan saya juga ada taruh di komunitas untuk perkembangan hasil ya, donasi yang kita kumpulkan. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman, kita punya satu channel namanya HMC News, yang memang khusus untuk berita. Ya, jangan lupa juga di-subscribe. Kalau jadi HMC ini kan lebih ke arah ketok-ketok kinoten, kalau HMC News lebih ke arah berita. Jangan lupa di-subscribe, masih 780, masih kurang sekitar 200-an lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.